Kalau terputus hubungan dengan Allah, maka bertemulah pantun orang Minang, si mantuang di parik putui, jarajak di tanah Taban, tampe bagantuang nala putui, tampe bapijak nalah Taban. Itulah setelah banyak kami turunkan nikmat untukmu ya Muhammad dan juga kepada umatmu, fasalli, salatlah engkau untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Walaupun korban di hari raya Adha adalah menyembelih sapi dan kambing, setiap hari ini korbankanlah diri kita, korbankan tenaga kita, korbankan umur kita untuk mentaati perintah Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang tidak mau akan terputus hubungannya dengan Allah. Kaum muslimin, yang akan terjadi kalau kita terjauh dari sunnatullah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam jamaah Jumat rahimakumullah. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita haturkan kehadirat Allah yang memiliki alam semesta ini dan segala isinya. Darinya semuanya berasal dan akan kembali kepadanya semuanya lagi. Marilah kita semakin hari semakin beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan setiap saat kepada manusia paripurna, merupakan kekasih Allah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
sebagai dasar khutbah kita dalam waktu yang pendek ini, karena khutbah Jumat itu tidak boleh panjang oleh Rasulullah. Kita lihat Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman, apabila telah engkau dengar seruan untuk mendirikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah engkau untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kalau engkau lakukan seperti itu, khairul lakum, sangat baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Apabila telah selesai engkau mendirikan salat, berzikir dan berdoa, bertebaranlah kamu sekalian kembali di muka bumi, dan engkau carilah kurnia Allah yang disediakannya di darat, di laut dan di gunung. Dalam mencari kurnia Allah itu, ingatlah engkau kepada Allah katsira, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, semoga kamu meraih kemenangan. Bapak yang terhormat, kalau kita perhatikan ke depan, setelah Juni ini Juli, sesudah itu Agustus, sesudah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram lagi, maka jadwal waktu salat ini akan semakin cepat. Nanti pada puncaknya, kalau di Sumatera Barat, karena berbeda provinsi, ada pula sedikit perbedaan waktu. Ada waktu zuhur ini yang jam 12:04. Sedangkan salat Jumat ini, salat zuhur yang dijadikan 2 rakaat, kemudian diganti dengan 2 khutbah. Pertama harus kita pahami, yang datang duluan jangan duduk di saf yang di belakang, teruslah duduk di saf yang paling depan, supaya bahu kita tidak dilangkahi oleh orang yang datang kemudian. Dan kalau kita di belakang, kita salat, orang melintas, kata Rasulullah, lebih baik berdiri 40 tahun daripada lalu di depan orang salat. Kaum muslimin, tapi orang itu tidak salah. Kenapa? Karena kita tidak mau duduk di saf yang paling depan, kita di belakang, wajar saja kita dilintasi. Kaum muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, bersegeralah karena waktu itu semakin cepat. Siapa yang tidak ikut mendengarkan khutbah, dia datang setelah muazin qamat saja, saya mengatakan bukan salatnya batal, tapi tidak sempurna. Kalau dalam bahasa kita di Minangkabau, utang tabayi tunggu tibu. Kalau utang tabayi lansai indah, bisa kita bayar kembali. Untuk itu kita jagalah waktu salat ini. Kaum muslimin yang terhormat, karena salat adalah amal utama yang akan diperiksa di akhirat nanti. Belum berkisar tumit kita keluar dari kubur. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama sekali amal anak Adam itu yang diperiksa di hari kiamat adalah salat. Iza saluha, kalau salatnya itu beres, fasaluha sairu amali. Wa iza fasada sairu amali. Kalau rusak, lalai, tidak sempurna, maka ditolak pula amal yang lain.
Kalau seluruh amal kita ditolak karena lalainya kita mendirikan salat, garam abih samba nak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambik mata, surui kabarehnya tak namut, dikatakan lontong alun jadi, dikatakan nasi alah luyak, maka amal kita menjadi sia-sia. Maka yang pertama sekali kita jaga di almanak kita masing-masing, biasanya ada tertulis jadwal salat itu. Jangan sampai ada kita yang tidak mendengarkan khutbah, karena khutbah adalah pengganti yang 2 rakaat. Kaum muslimin, kalau ini kita jaga sebaik-baiknya, dimanapun kita berada waktu salat akan masuk itu. Dalam ayat ini disebut oleh Allah bai'. Apa itu bai'? Jual beli. Kenapa? Rata-rata di zaman Rasul itu orang Arab banyak pedagang. Sekarang kita bermacam-macam. Ada yang petani sawit, ada yang petani karet, ada kita yang berjualan di pasar sebagai saudagar, ada kita sebagai karyawan ASN di kantor-kantor. Setelah kita lihat jadwalnya, maka segeralah kita meninggalkan itu. Apa yang akan kita perdapatkan? Khairul lakum, akan baik bagimu. Inilah yang kita harapkan. Kalau buruk nasib kita di akhirat, kemana kita akan mengadu? Allah yang tidak mau menerima kita. Tetapi kalau nasib kita baik, nasib kita beruntung, maka di akhirat nanti sesuatu yang kita amalkan ini akan berlipat ganda pahalanya, dan pahala akhirat tidak akan pernah hilang lagi, akan kekal selama-lamanya. Kaum muslimin, Allah tidak membatasi kita. Kalau kita perkirakan kita berangkat jam 11.30 dari rumah kita, selesai kita salat ini jam 1, itu sekitar 1,5 jam. Kemudian kata Allah, setelah itu selesai, fa idza qudiyatis salat, setelah engkau selesai salat itu sempurna, fantashiru, bertebaranlah kembali. Yang pegawai kembalilah ke kantor, yang saudagar pergilah ke toko, yang petani pergilah ke kebun. Tidak dilarang oleh Allah lagi. Dalam engkau mengelola sumber rezeki yang diciptakan Allah di dunia ini, Allah mengatakan engkau cari itu min fadlillah, jangan lupa wadhkurullah, ingatlah kepada Allah, bukan sedikit, katsira. Kaum muslimin, bahasa Al-Quran ini sudah dipakai menjadi bahasa Indonesia. Kalau Bapak hadir di swalayan, di toko besar-besar, ada di sana kasir. Apakah kasir itu bahasa kita? Tidak, dia adalah bahasa Al-Quran. Artinya apa? Orang yang banyak memegang uang, maka namanya kasir. Tapi kasir di sini bukan uang, tetapi ingatlah kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Kalau kita selalu terbina hubungan baik dengan Allah, banyak kita mengingatnya, jantung kita ini ada biliknya namanya aswatus sa'adah. Ada di dalam biliknya itu terkumpul darah hitam sarang setan. Tapi kalau sifat takwa kita banyak ingat kepada Allah, lebih menonjol, maka celah-celah untuk mempengaruhi hati kita itu tidak ada bagi setan. Tapi kalau kita tidak banyak ingat kepada Allah dalam bekerja, akan terjadilah penyelewengan-penyelewengan. Para jamaah memalsukan kwitansi, menambah masa dinas keluar daerah dari 5 hari sampai 10 hari. Kaum muslimin, orang yang seperti itu, dia tidak ada ingat kepada Allah, maka dilakukanlah kecurangan-kecurangan. Kata Allah di dalam Al-Quran lagi, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan siapa yang berbuat buruk, la yujza illa mithlaha,
tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang dia lakukan. Berapa tinggi banyak kasih sayang Allah itu kepada kita. Kalau yang baik kita lakukan, paling rendah dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Tapi kalau yang jahat, seumpama yang kita lakukan. Satu kita berbuat jahat, hanya satu dosa dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, dan selanjutnya, kalau kita banyak ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, kamu akan tiba, akan meraih, akan memeluk kemenangan. Secara jujur, orang yang normal, bapak-bapak, kalau ditanya, tidak ada yang mau kalah. Orang berjudi, berdosa, tapi ingin juga menang. Apalagi kita orang mukmin pasti mengharapkan kemenangan. Kemenangan yang dijanjikan Allah ini adalah kemenangan dunia jangka pendek dan kemenangan akhirat jangka panjang. Itulah yang disediakan oleh Allah. Pertama, kepada orang yang menjaga waktu salat. Yang kedua, yang berusaha di muka bumi ini mencari kurnia Allah, dia tidak lupa ingat kepada Allah banyak-banyak. Allah tidak melarang apa saja usaha yang dihalalkan oleh Allah. Namun Allah, bapak-bapak, menghendaki kita sebenarnya agar jangan kita anak Adam ini masuk neraka. Kenapa? Nabi Adam itu pernah bersalah, Pak. Terusir ke dunia ini. Kemudian beliau minta ampun. Setelah minta ampun, beliau tidak mengulang lagi dosa yang sama, maka beliau diampunkan oleh Allah masuk surga. Karena kita anak Nabi Adam, kita punya nafsu, kita punya syahwat, kita punya hawa. Sesaleh-salehnya kita, pasti kita tidak akan terhindar dari dosa. Yang perlu disadari, agar dosa itu tidak bertumpuk, selalulah setiap saat banyak ingat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Mudah-mudahan nasib kita sama dengan ayah kita Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Walaupun berdosa, kita ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita minta ampun, tidak dibikin lagi dosa yang sama. Setelah itu kita meninggal. Para jemaah yang terhormat, maka meninggal kita husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, di dalam kubur enteng pertanyaan. Kalau sudah husnul khatimah, di mahsyar akan mudah dihisab. Kalau sudah husnul khatimah, kita akan lancar meniti sirat. Kalau sudah husnul khatimah, disambut oleh malaikat di pintu surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara, maka dihalau, dikumpulkanlah orang takwa itu masuk surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, setelah mereka sampai di pintu surga itu dan dibukakanlah pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkata malaikat penjaganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, selamat untukmu wahai orang-orang takwa, hamba-hamba Allah yang saleh, masuklah kamu ke dalam surga ini, dari mana engkau kehendaki, kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah terakhir yang akan kita terima, kekal di surga selama-lamanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah manusia yang mendapatkan hidayah dari beliau. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa an'am wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik asrafi mubarak sayyidina wa maulana Muhammad an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah banyak kami turunkan nikmat untukmu ya Muhammad dan juga kepada umatmu, fashalli, salatlah engkau untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Walaupun korban di hari raya Adha adalah menyembelih sapi dan kambing, setiap hari ini korbankanlah diri kita, korbankan tenaga kita, korbankan umur kita untuk mentaati perintah Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang tidak mau akan terputus hubungannya dengan Allah. Kalau terputus hubungan dengan Allah, maka bertemulah pantun orang Minang, si mantuang di parik putui, jarajak di tanah taban, tampe bagantuang nala putui, tampe bapijak nala taban. Itulah kaum muslimin yang akan terjadi kalau kita terjauh dari sunnatullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal ajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.